Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin. Iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Lagi makan kue. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah al-makna wallahu a'lam min adadi hasanin al-hadis. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang enak ngadep kemana saya ya? Bisa nyeri bohong ya ini. Tapi nonganahan mah ngarep ka dieu galeulis yo. Yo mapan akur jeung aing. Ini ngerti Sunda. Ngerti. Hebat di kota bisa Sunda ya. Iya. Cager. Oh, ngerti bener. Sehat. Mau ditanya boga duit pasti nggak jawab nanti boga semua. Yang mulia, kesepuhan, tokoh, pemuka adat setempat warga Jalan Tanah Mas, Cengkareng, Haji Samudi, Ustadz Uding, Ustadz Muhammad Idrus, Ustadz Cecep Saipudin, Haji Asep Supendi, Ustadz Seroji, Ustadz Dadang, kesepuhan Abah Oke Iskandar. Wah, Abah nunggus kolot mah disebutnya. Berarti mau disebut Abah eta tere kolot gitu. Baik banget untuk kubu-kubu. Ngacak ngadoana. Main bae. Tere kolot. Doakeun guru urang, tokoh urang, pemuka agama sing sehat, panjang umur, berkah. Amin. Pejabat pemerintah, Pak Camat aya. Pinter jasa. Pak Lurah ada. Pak RW geus kajeun aduh los. Yang penting mah RT. Aya RT? Aya. RT Maman Lin. RT itu kepanjang tanganan Presiden Prabowo. Benar tak? Sebab kerja yang paling capek di bawah itu RT. Pejabat paling rendah itu RT. Gaji paling kecil, gawe paling capek, bantuan teu nyampe nu di demo, aya rangda reuneuh naik ku RT.
RT nu disalahkeun. Mantap cek aing mah mending eureun jadi RT. Tapi kalau jadi umaronya bersinergi dengan ulama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, berarti RT Maman hebat. Mau kumpul di masjid, mau kumpul bersama ustadz, doain RT Maman mudah-mudahan dilapangkan kuburannya. Nanti, maksudnya nanti. Pan tadi kata Muhammad Idrus besok ke surga mau atau belum mati malam ini, mau hidup sendiri di sini. Pengen ke surga harus mati dulu. Makanya yang paling dekat dengan hidup kita adalah kematian. Mana ya RT Maman orangnya? Wih murah kene ya. Lu bener sih udah tuduh baik provokator. Nanya bener-bener. Alhamdulillah. Ayah RT Maman ayah. Alhamdulillah. Bu, bakal suatu hari pastikan datang saat-saat paling menegangkan, sang malaikat pencabut nyawa. Ngenahin dan ke bener aja ngenahin benar. Ngenahinan bunda aja iya lokal bari ngageter ge. Pibrana loba teuing goreng geus kolot. Muhammad Idrus kudu atoh boga emak aya kene. Ulah dibere gawe suruh ngaji bae. Nyeuseul ge ulah ngaji bae. Nyangu ge ulah ngaji bae. Dahar ge ulah ngaji bae. Doakeun nu kolot-kolot sing panjang umurna. Bapak-bapak sakieu mah nu hadir hebat. Ibu jangan ditanya, urusan pengajian mah milik ibu-ibu. Widih betul baik bagian dewek mah. Bagian kita ya dicekek mah dia. Bo, malam ini Ustadz Idrus ngajak kita eling kepada Allah. Gak semuanya loh bisa hadir malam ini di Masjid At-Taqwa. Walaupun rumahnya nempel, speaker kedengeran, makanan banyak, minuman nikmat. Kalau nggak dapat panggilan Allah dan Rasul, nggak bakal ini waduh, ini orang pilihan Allah semua. Ahli surga semua. Kelihatan dari bibirnya gegayam betul-betul. Alhamdulillah. Ojo-ojo ngeker barang akan maju terus. Dia bakal ngomong iya, atau terus kayak telak di Hollywood gitu. Terus berbaik. Tuh. Orang lain mah malam minggu masih sibuk, masih ngitung keuntungan usaha tadi siang, lagi ngeberesin duit. Yang lain mah masih di jalan, di mobil, memikirkan perjalanan. Yang lain mah gak betah nongkrong di sini. Di mana? Di kafe. Yang lain udah gak bisa tidur di rumah. Semua tidurnya mencari tempat yang enak. Hotel, homestay. Homestay, tahu homestay? Home rumah, stay santai. Tuh yang lagi ngejojor tuh lagi stay. Udah jangan ditekuk, berarti itu asam urat. Alhamdulillah. Dia ngaji mah mau ngejojor sebodoh. Tuh lagi stay itu. Mau nyender silahkan, pegel nyender tiduran silahkan, bebas. Daripada di rumah ngomongin yang di sini maka dengerin ayat Allah biar nggak bisa ngaji. Betul? Ini pilihan Allah. Orang lain mah nggak bisa nongkrongnya di kafe. Makanya
orang yang serba hot. Ini tetap di sini. Berarti ini manusia pilihan Allah dan Rasul. Saya dari Tangerang kemari, dari Rajak kemari. Berarti yang saya hadapi ini bukan manusia sembarangan. Bahwa yang hadir malam ini adalah jelema kabeh. Curi ngalumpat aing bilang. Berarti manusia pilihan Allah. Yang lain mah nggak bisa. Kita bisa kemari. Berarti ada kekuatan. Kekuatan apa yang bikin kita betah seperti ini? Duduknya di sini adalah kekuatan sabar dan ikhlas. Ibu sabar sampai acara selesai? Bapak sabar Pak? Masya Allah. Ikhlas? Sabar ikhlas itulah yang memudahkan menuju surganya Allah. Andai kata duduk di sini 2 jam, andai kata duduk di sini 2 jam, kurangin efeknya Pak. Bukan artis ini lah. Tabok wow-wowan gitu. Takut lebah ngomong emek doang ujungnya jelek. Udah hasil aja mas. Kiai ganteng enggak aja lah kalau bagus di kampung ini ya. Iya. Satu sama kiai murah kan. Di WA juga sama datang daripada ngelamun gua di rumah. Beda sama kiai artis maupun belum ceramah udah ditransfer 15 juta. Gua mah belum jelas ini sekarang. Ada yang kosong tahu enggak? Ya gua kan lagi belajarin sabar ikhlas. Masa ngajarin bisa begitu prakteknya enggak, betul kagak? Nah, andai kata ntar dikasih nih, gak dikasih mau usah terus saya belajar ikhlas. Balik saya bu, cuma di rumah ngomong kayaknya panitia hilang ingatan semua. Urusan rezeki besar kecil dari Allah, jangan maksa nggak boleh. Pak Ustadz berapa ceramah ke Tanah Mas Pak Ustadz? 15 juta, itu maksa. Belum tentu semua jamaah ridho, ada yang ngomong di belakang cekek habak tuh Ustadz. Betul kagak? Gak semuanya jamaah itu ikhlas. Nih Ustadz Idrus dan kawan Bang Marjuki keliling pemuda, remaja, masjid At-Taqwa, mintain ke masyarakat, dikelilingin, dikumpulin. Buat siapa? Ayo bilang buat gua cekek lu. Buat muludak. Betul kagak? Gua masih sisa kue, sisa tenda, sisa salon, baru gua. Beda sama kayak selebritis, mau ada susah, mau kagak 15 juta. Betul? Udah daripada undang artis mending undang saya. 15 hari gua kemari bolak-balik. Amin ya robat. Gak boleh maksa itu. Orang yang memaksa itu bahaya. Makanya nih Ustadz Idrus, Ustadz muda di sini, udahlah jadi Ustadz yang sesungguhnya mengikuti aturan Allah dan Rasul. Jangan ngomong di bibir begini, prakteknya beda. Berarti itu manusia yang verbalisme, pandai bermain kata dan menjadi manusia yang munafik. Munafik itu dosa besar, oh dia. Betul tidak? Saya cuma ngajarin sama Ustadz Idrus yang muda. Yang tua udah pinter-pinter, lihai-lihai. Abah Oke Iskandar udah tua, dia mau saya diajarin, udah cerdas dia mah. Yang muda-muda aja di Marjuki, yang muda-muda ya. Kalau dipanggil Ustadz itu jangan suka maksa, biar mengalir seperti air jatuh dari langit ke penampungan air, dipakai wudhu, lari ke sawah, lari ke kali, menghidupkan kehidupan sampai ke muara, ke laut. Dia tidak akan pernah sombong karena dia lahir dari orang yang tidak berada apa-apanya kecuali Allah. Betul? Udah betul aja dia coba beres. Ustadz maksa capek. Iblis itu nggak senang melihat kita sabar dan ikhlas dirayu. Apa kata iblis? Sebelum napas lu keluar dari jasad lu, selama itulah gua akan menggodamu sampai jatuh ke tempat salah dan ke tempat dosa. Semakin dipanggil Ustadz, maka fitnah semakin besar. Lah masuk oleh jamaah. Ustadz Idrus, iya itu. Ustadz Idrus tuh udah dipanggil Ustadz, kalau kemana-mana jangan bawa motor. Hujan Pak Ustadz, ntar selesma. Itu kalau sudah selesma Pak Ustadz nanti sakit bisa diimpus loh Pak Ustadz.
Kalau bisa Pak Ustadz, kalau ngirim itu undangan pakai mobil Pak Ustadz. Kata Ustadz Idrus, saya kan gak punya mobil Bu. Aduh, hari gini ngomong gak punya mobil, banyak rental Pak Ustadz. Ustadz Idrus terjebak, ada undangan nyewa mobil 300, beli bensin cepet udah 400, ngasih sopir cepet udah gope, makan di jalan berdua cepet 600, di amplop gope. Kalau gitu karena pengen di alam, betul kagak? Begitu nyampe rumah, istri manapun urusan duit mah ini cara anjas. Mau bini RT, mau bini ustad, urusan duit mah pokoknya mah gak dikasih, mau gua cekek lagi. Betul tidak? Begitu pulang Ustadz Idrus gak bawa duit, istrinya nanya, ayah kan ayah habis undangan, kok gak bawa duit? Ayah nyewa mobil, habis berapa? 600, dikasih amplop gope. Berarti ayah gak bawa duit? Betul. Ayah ini gimana sih? Ayah kan ustad, kenapa tolol? Coba sama bini ditolol-tolol kita kagak jelas. Betul kan ya? Bini ustad mah harus sabar. Nih yang lakinya ustad yang sabar ya. Sabar. Jangan langsung mendadak kayak pengen orang-orang. Harus sabar. Nih saya tanya nih ibu, punya laki di sini di Tanah Mas, lakinya jelek, lakinya hitam, udah penghitam-hitamnya lah di sini, nggak ada saingannya lah. Ikhlas Bu, ikhlas. Alhamdulillah, berarti ngajinya berhasil. Tapi kan setan nggak demen. Hebat amat ya punya laki jelek juga, ikhlas banget. Masuk ke temennya, Bu, ibu nggak punya mata apa? Emang kenapa kok? Itu laki ibu kan jelek banget. Ibu mending ganti deh sebelum punya anak Bu. Ibunya ngomong, saya itu sedang belajar ikhlas. Ibu, selama ibu nikah di sini saya belum pernah lihat suami ibu. Kata si ibu, tadi barusan suami saya lewat, kok nggak kelihatan? Dia itu punya ilmu halimunan. Saking hitamnya. Kok ibu bisa? Saya sedang belajar ikhlas. Orang kalau ikhlas itu rela meninggalkan apapun, tenang. Coba punya suami jelek mah pergi gak balik-balik, ikhlas. Punya laki jelek mama janda gak doyan, betul kan? Geledek gak nyamber, gak mempan geledek. Sampai balik lagi, buset, jadi gua lepas di Tanah Mas satu. Selalu. Tapi tuh suaminya bisa bikin rumah bagus, bisa beli mobil mewah, bisa nengok orang tua mertua, bisa jarak ke makam aulia-aulia Allah, anaknya semua 5 di pesantren, istrinya bajunya akur sama orang, sampai emasnya segeram, 10 jari 10 gram. Masya Allah. Ngajinya juga gegibri gitu. Alhamdulillah, lakinya mah jelek, antingnya segede pelak Vespa, sampai dendek segede nasi. Lakinya jelek, baju bagus, emas pakai, dibikin senang sama suami. Lakinya jelek, tapi bikin bahagia istri. Ibu akan mendapatkan sesuatu yang terindah karena ikhlas. Yang tadi mah bagus nih, tak ngecium salah. Ya tadi bagus tambahin. Ya, ntar kalau udah bagus yang dopetin lagi tuh, terus setrum doang. Nyetrum ke saya. Ya, udah bagus mau, udah yang dopetin lagi kalau udah bagus mau. Makan waktu pan itu diucap-ucap kayak gitu. Ya, terus Bu. Tuh lakinya jelek bisa bikin senang karena ibu ikhlas. Tetangga sebelah lakinya ganteng luar biasa, cuma kawin melulu. Ibu pilih mana? Yang ganteng apa yang jelek? Yang ganteng. Udah ganteng sama yang ganteng tiga, ganti sama yang jelek semuanya. Nyari yang sempurna itu makanya ikhlas. Nih ibu ngaji di sini ikhlas. Itu saya ngomong gitu ada yang tersinggung itu.
Abah Odang disinggung, padahal kan gak ada hubungannya saya ngomong ke situ, betul kan? Insya ikhlas. Saya bisa betah begini karena sabar. Ibu duduk di sini 2 jam sabar, lalu mendengarkan 2 kalimat kalam Allah, ibu cerna, ibu dengarkan, ibu amalkan. Lalu ibu melangkahkan kaki dari rumah kemarin lebih dari 2 langkah kaki, istimewa. Ayunan tangan lebih dari 2 langkah, istimewa. Makan kue lebih dari 2 suap, istimewa. Minum kopi sudah 2 gelas, istimewa. 2 gelas, 2 suap, 2 kalimat, 2 jam, 2 langkah, 2 ayunan tangan, 2 sorga akan ibu dapatkan. Waduh, ini mapan bukan bersuap-suap, bukan 2 suap, udah bersuap-suap dari tadi. Itu sampahnya udah ngelumuk begitu. Berarti ini ahli tobat semua. Ahli tobat itu bibirnya nggak pernah berhenti gogai. Ahli tobat. Yang nggak makan jangan usir. Kadang-kala usir, gua mah malu ngaji deket lu, apa ya dimakan. Pepais nongol ditelan, jeruk datang dikupas, lemper nongol makan lagi ayam. Itu perut lu kuat amat. Jangan banyak ngomong. Gua mah makan kue juga lagi tobat. Orang yang tobat mah apa aja niatin buat ibadah. Gua makan kue di Muludan untuk kuat ibadah. Gua minum kopi di Muludan buat kuat ibadah. Entar orang lain tidur khalian fafadat ainahu, gua bangun karena udah makan kue Muludan, udah minum kopi Muludan. Entar gua bangun berak. Kata malaikat rokib, gua di prank ini. Dikontrol sama malaikat rokib, berak lagi. Kapan tahajud? Keempat kalinya baru dia ngamparin sejadah. Wah, kata malaikat rokib, tahajud tidur di sajadah. Udah lumayan itu juga. Amin ya robbal. Orang yang tobat mah diciriin dari makannya. Jangan usir. Orang kalau di pengajian nggak makan kue, itu nandain orang jarang ngaji. Orang jarang ngaji itu banyak malunya. Orang lain makan dia memingkem aja. Banyak malu orang jarang ngaji. Berarti ini mah ahli ngaji semua, sebab dilihat dari sampahnya. Percis dia makos keboleh pas rupanya, luar biasa. Amin ya robbal. Andai kata entar ada sisanya kue, kan ibu bawa tas, buat apa itu? Bawa kue. Masukin, jangan sampai ada yang tersisa. Mubazir. Tetangga ngomong, tadi dimakan melulu, sekarang dibuntel. Jangan banyak ngomong, gua mah lagi tobat. Jangankan pisang utuh, pisang sepotong mau gua bawa. Buat jadi saksi di pengadilan Allah. Alhamdulillah. Udah, ntar yang ada kuenya masukin, botol akuanya bawa pakai karung. Sekalian ngaji, sekalian mungut, Pak, luar biasa itu. Alhamdulillah. Dunia akhirat itu, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Insya Allah. Ini bapak-bapak lagi tobat ini, walaupun segini ini ahli tobat. Kalau ibu makan melulu, kalau bapak beda, merokok. Jangan dikatain. Orang merokok itu melahirkan inspirasi yang terindah. Nggak ada sejarah orang mati oleh rokok, mati itu oleh ajal. Betul tidak? Ini baru jadi RT kagak ngerokok. Abuya santrinya banyak, kiai santrinya banyak, jamiahan banyak, ngerokok terus tuh kiai abuya. Kenapa tuh kiai ngerokok terus? Karena rokoknya boleh ngasih. Alhamdulillah. Dia juga kalau beli udah capek beli rokok. Berhubung dikasih panitia tuh ngerokok lagi aja. Rokok juga banyak inspirasi, Bu, inspirasi. Kalau ngerokok sekelas Abah Odang gitu, Oke Iskandar itu kelas 2 ya. Keluar asapnya juga beda kalau ngerokok. Tua. Berarti yang ngerokok kolot. Betul tidak? Kalau sekelas RT Maman, sekelas Marjuki, sekelas ini yang muda-muda itu asap rokok juga keluarnya beda. Ayo, itu nyiriin orang banyak hutang.
Nih, kalau kelas begini, ini kelas gak ada jengkel. Gak ada jengkel, mau makan apa tuh makan. Yang mencari orang tua, yang masak ibu, ini gak dapat jengkel. Wah, tenang hidupnya. Keluar asap rokoknya juga beda sama kita, Pak. Dia mau bebas hidupnya. Apa keluarnya? Ini boleh beliin bapaknya. Betul kan? Karena boleh melay rokok bapaknya langsung digondol aja. Nggak ada jengkel hidupnya. Karena ini generasi yang masih panjang masa depan Irza. Nih, bapak mau ngaji ngerokok. Pak kok ngaji ngerokok? Saya kalau ngaji nggak ngerokok ngantuk, Pak Ustadz. Oh, kalau rokok menyebabkan tidak ngantuk untuk ngaji, bawa Pak. Silakan merokok. Alhamdulillah sekarang bisa ngaji ngerokok. Andai kata tidak punya rokok, berangkat Pak ke majelis. Berangkat. Udah nyampe ke pengajian mah insya Allah ketemu rokok. Rokok siapa? Rokok tetangga. Begitu duduk pasti ditawarin. Kenapa nggak ngerokok? Lagi nggak bawa rokok. Isep mah dia. Yang punya baru sebatang, dia udah 5 batang. Kata tetangga bangkrut gua ngaji kalau begini. Padahal itu kalau yang diambil rokoknya ikhlas 10 kali lipat dibalas oleh Allah. Tuh yang ngambil rokok kita yang ikut ngerokok, itu ngomong namanya saja doa Pak. Wa naqulu ila ma yurdi rabbana. Tidak ada perkataan yang terbaik adalah doa. Ketika kita ngomongin orang baik, itu doa Pak. Ini dikasih rokok terus bilang rokok. Ini enak ya luar biasa. Rokok Ustaz Saifuddin luar biasa. Dibawa ke WC. Ini Ustaz Saifuddin rokoknya mantap jasa. Yang bawa keluar yang atap keluar asap. Ini Masya Allah. Yang bawa keluar atas keluar. Alhamdulillah. Pulang. Udah ngisep 5 batang. Pulang masih ngambil juga. Pak Ustaz, sebatang lagi berak, Masya Allah. Diselapin di kuping sama dia. Ih, kata Ustaz, rembosa ini mah jamaah rupanya. Tuh yang ngasih dilipat gandakan, yang dapat ikut mendoakan. Ibu lagi kesel sama suami, ibu lagi punya persoalan sama suami, ibu lagi banyak hutang tagihan, nggak usah resah. Bawa ke pengajian. Ketika sampai ke pengajian, insya Allah hutang lupa. Insya Allah. Pulang ngaji ada yang nagih lagi. Ya sabar. Tinggal ngomong sama suami, musyawarah. Doain laki biar hidup berkah. Sabar dan ikhlas mengantarkan kebahagiaan insya Allah. Yang kedua saya pengen tanya ibu-ibu. Sabar kalau suami nggak ngasih duit 2 hari. Idih, rumahnya langsung nggak aja. Sabar aja dulu, bunyi lagi live nih yang siaran langsung. Anggap aja penonton bayaran. Sabar ya. Sabar karena apa bunda hajatnya untuk puluhan tahun bergaul sama kita. Harus belajar sabar. Andai kata suaminya ngomong, ya yang beb. Iya mama. Lakinya RT mama. Ada apa Bang Maman? Ini rasanya gua 2 hari gak ngasih duit ini lu. Kenapa Kak Maman? Aku gak kerja 2 hari ini. Kamu gimana perasaannya? Jangan ngomong begitu Maman. Kita rumah tangga bukan baru Maman. Jangankan kamu gak ngasih duit 2 hari, kamu gak ngasih duit 2 bulan juga. Gua belajar sabar. Pertanyaannya, ada apa bini kita begitu di mari? Berak sekebun gak bakal ketemu. Orang laki baru ngomong doang. Besok gua mau preya, apa? Pura preya ya. No, arisan siapa yang bayar, harian siapa yang bayar, abang tambah tua, tambah belon gas. Apa kata laki? Belon gua sekarang. Nggak mencari 2 hari gua belon. Geser kita mampu. Tapi kalau orang tanah mas mah kenalin ngaji. Begitu suaminya pre. Bang Maman gak usah ngomong begitu. Saya belajar sabar dan ikhlas. Padahal lakinya cuma ngetes doang. Punya duit pengen tahu. Jam ngajinya mau getol jasa. Dari Senin ke Minggu gua pre-pre. Gak boleh ngedenger speaker. Ibu jangan lupa hari ini pengajian. Wah langsung berangkat. Mulu dan kemana-mana hadir kata suaminya. Gua pengen tahu sejauh mana nih keimanannya. Bener bu. Kalau laki jujur, kerja itu capaian istri. Istri bu.
Kerjaan pertama ibu habis sholat subuh masak air, Bu. Seompreng gede sampai ngegolak, grup lu. Buat apa itu? Buat nyeduh maman. Buat nyeduh kok. Kedengeran tuh gelas kontreng. Kopi kapal api kecium, anget airnya ngegolak. Apa kata suaminya? Segini gua belum ngasih duit tapi aroma kopi sudah tercium. Gak salah pilih istriku luar biasa. Alhamdulillah. Itu suaminya ngomong begitu nyetrum ke dapur. Apa kata bininya? Boleh ngutang mama. Nyetrum. Begitu beres bikin kopi, mau beli uduk emang gak dikasih duit, mau beli ketupat emang gak dikasih duit. Untung semalam saya hadir di Muludan di Masjid At-Taqwa, ada berkat akan aku goreng untukmu mama, untukmu. Masa luar biasa. Si nasi digoreng, ngegorengnya dengan bibir yang pasih, bukan baca Quran saja, tapi pasihnya bikin enak suami. Itulah ahli tobat. Pas itu bukan baca Quran, bukan kitab saja, walisanun fasihun. Ngomong itu tidak pernah menyakitin orang, apalagi nyakitin suami. Saya mah percaya ibu-ibu di Tanah Mas mah nggak pernah nyakitin laki, nggak pernah ngomongin laki, apalagi ngomongin tetangga. Jarang banget. Alhamdulillah. Oh, itu mah ahli ngaji semua. Belum dikasih duit, bikin kopi, bikin nasi goreng. Istrinya penuh rasa cinta dan kasih sayang. Itu ngegoreng nasi aja belum dikasih duit sama maman, cintanya tidak berkurang, tetap bersemi bersekar sepanjang masa. Laksana bunga sorga, tidak akan pernah layu selamanya. Hanya gara-gara suami tidak ngasih duit 2 hari, tetap rasa cintanya semakin bertambah. Amin. Waduh, ngegoreng nasi aja bersenandung luar biasa. Sungguh takkan ku biarkan maman. Janda lincah menjamahmu maman. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku maman. Apa kata lakinya? Lama amat ini kopi keluar. Sedang bersenandung. Begitu keluar, Bang Mama, ini kopi dan nasi gorengnya. Apa kata suaminya? Luar biasa. Mama, akhlak kamu luar biasa. Besok kamu berangkat lagi ke pasar Cengkareng. Ngapain ayah? Kamu beli emas ya, isiin semua. Beli kalung dulu 1/2 kilo ya besok. Oh, sekarang ngajinya tambah semangat. Kalungnya aja 1/2 kilo. Jalannya bedoyong. Kata tetangga itu, bini siapa? Bini si Mama. Bagus gak suaminya keangkat, Bu? Bagus. Itulah hasil sabar dan ikhlas. Nih kita kumpul begini, emang apa ini? Ini kelihatan sederhana, tapi orang yang ingat mati yang hadir malam ini. Orang yang ingat mati berarti membuang sifat sombong dan takabur. Lah Pak Ustadz, masa duduk seperti ini kita liman tabak? Duduk tidak dilihat tempatnya, tidak dilihat situasi dan kondisinya, tidak dilihat keadaannya. Walaupun di karpet, di aspal, liman tabak. Ini hakikatnya kita sedang tobat. Orang yang tobat pasti wa inilah ghafarun, akan mendapat ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Ini sedang tobat mual begini. Berarti yang hadir ini orang yang eling Allah, ya, karena banyak salah dan dosa. Yang hadir ini berarti orang yang ingat Rasulullah, ya, karena harapan kita cuma Rasul. Rasul tuh nggak butuh kita, Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah dan Rasul. Betul? Rasul nggak butuh kita, tapi kita butuh syafatul uzma dari Kanjeng Nabi. Maka yang hadir malam ini,
ciri orang yang ingat mati. Kok bisa ketahuan? Lihat dari tendanya. Ini kan tenda tahlilan. Tenda tahlilan. Makanya nggak ada pelapon-pelaponnya aja. Tapi kalau tenda hajatan mah bagus. Ini berarti kan orang ingat mati. Tendanya juga tenda tahlilan. Yang ini tiangnya doyong. Ini kalau ada angin puting beliung ngejeblak ini. Alhamdulillah. Sederhana dibikinnya. Ya, tapi rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah padam. Kenapa? Karena Rasul itu apa? Rasul itu apa, Bu? Tadi dibaca salawatnya berjanji sama Ibu semua tuh. Anta Samsun, anta itu. Rasul itu matahari dunia. Rasul itu purnama dunia. Enggak ada cahaya kebaikan kalau Rasul tidak diutus. Rasul itu matahari pertama, purnama pertama. Seluruh ada kehidupan bama bainahuma karena ada Rasul. Nur Muhammad belum ditempelkan ke Sayyid Abdullah. Nur Muhammad belum ditempelkan ke Abdul Basar Kanjeng Nabi Adam. Nur Muhammad belum ditempelkan kepada Nabi dan Rasul. Seluruh makhluk hidup karena ada Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam. Nur Muhammad Allah sudah bikin. Untuk apa? Untuk bercocok kebun sorga agar umatnya nanti sadar bahwa kita ini pasti akan menemui kematian dan tempat terakhir kita fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk sorga, segolongan masuk neraka. Tapi yang hadir malam ini saya percaya inilah yang sedang bercocok kebun sorga. Apa kebun sorga cocok tanamnya? Sering di pengajian dipakai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa ali. Yang tobat mah duduknya aja akan dapat ampunan Allah. Potongan kayak saya ini masuk surga Allah nggak pantas. Potongan kayak masuk surga ini nggak cocok. Kenapa? Sholat banyak malas, baca Quran banyak malas, sedekah tambah pelit, akhlak tambah nggak bener. Kok kita pengennya ke surga aja? Ya memang kita berharap yang nolongin kita Safatul Uzma Kangjeng Nabi besar Muhammad. Satu orang yang kumpul malam ini masuk golongan ahli tobat. Terus ini ngomong terus. Mual balik. Rek video baik. Ini gue dan lepas nanti. Dua. Nunjin kurang betakit ya karena ayat kekuatan. Andai kata hari ini Bapak punya mahkota di kepala, di pundak ada gambar bintang pada kapasnya, di pundak ada gambar baloknya, di kantong ada burung garudanya, bangkunya ngembol, gajinya besar, selamat pagi Pak, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dihormati banyak orang. Tapi ketika mati, pangkat itu tidak dibawa kepentingan yang mahal, maka tidak akan pernah menyelamatkan kita. Berarti yang menyelamatin kita kekuatan apa? Wa amana, karena ada iman. Betul? Ini kalau nggak punya iman udah balik, Bu. Ini karena punya iman. Kekuatan iman itu mahal. Betul tidak? Ini kalau ditanya iman ibu dengan iman saya, iman bapak dengan iman saya, hebatan iman bapak ketimbang saya, hebatan iman ibu ketimbang saya. Ibu kesini sabar, ibu kesini ikhlas. Saya kemarin itu karena ada harapan, Bu. Betul tidak? Cuman harapan itu serahkan kembali kepada Allah. Wajib itu nyariat, hakikat itu Allah. Jangan maksa. Ini kalau ceramah nggak dijemput nggak datang. Saya nggak dijemput nyerungkuy aja kemarin. Alhamdulillah ketemu tidak ada yang sulit. Betul tidak? Coba kalian ceramahnya artis di lampu merah pas sudah menjogrok itu Marjuki, Polsek dan Ramil, Satpol PP, Laskar ngejemput semua. Gua nggak ada yang ngejemput tuh nyerungkuy aja. Bebas gua karena murah kan. Betul tidak? Makanya saya laku banget. Saya sampai istihoro. Haji Seroji, saya sampai munajat, ya Allah ini saya laku amat, ini muka gak ganteng, jalan dendek sebelah. Itu perasaan yang undang gak habis-habis, ditolak satu, datang dua. Jawabannya cuma dua. Satu, karena ada doa ibu dan bapak. Yang kedua, kenapa kamu laku? Karena kamu murah. Itu doang sebenarnya. Kalau mahal mah gua gak bakal diundang orang sini.
Betul Bu? Biarin murah juga, yang penting ya Ibu Hajayah, itu Bunda Hajayah Bu, Masya Allah, bagi panjang umur yang berkah, amin. Mudah-mudahan bangga loh punya anak seperti Ustadz Idrus. Pertahankan, menjaga kredibilitas kita sebagai Ustadz itu gak gampang. Naikin bendera gampang, ngejaganya biar gak turun itu yang susah. Betul? Iman yang mahal berarti kalau ada kekuatan iman ini yang mahal semuanya bisa, pasti bisa. Saya bisa bertahan karena ada kekuatan iman. Saya bisa gak balik karena ada kekuatan iman. Berarti kalau acara belum selesai ditutup doa balik, iman kita mulai rendah. Mau gak jadi mau balik baru mau bangun doang. Kiai ngomong begitu lagi. Lalu duduknya terpaksa, biarin terpaksa juga. Berarti terpaksanya karena mau jadi malu nggak balik, biarin malu juga. Berarti malunya karena udah bertahan. Kalau belum ditutup doa balik, berarti kita akan menjadi buaya buntung. Tidak berbuntu kita ujungnya. Pengen yang buntung apa pengen yang nonton? Ibu, pengen yang ada buntutnya apa nggak ada buntutnya? Yang dikejar itu yang ada buntutnya Bu, yang nongtotnya. Betul kagak? Biarpun kambing bagus nggak ada buntutnya, hilang, nggak bisa jadi korban, nggak bisa jadi akekah. Laki kita ganteng kagak berbuntut, ibu mau kagak? Yang mahal itu yang ada buntutnya. Makanya sukseskan ini acara sampai dengan doa, karena doa wala yarudul qaddaro ila doa. Seluruh kehidupan bisa dirubah dengan kekuatan doa. Andai kata ada hari ini yang bilang, kamu gak bakal kaya, kamu bakal sukses, turunan kamu orang susah semua, itu kata manusia. Tapi kalau udah berkehendak, 1 detik Allah bisa angkat derajat seseorang. Betul tidak? Betul tidak? Ada kekuatan doa. Iman inilah yang mengantarkan kita kuat. Lalu kalau kita sudah masuk kategori orang yang tobat, iman kita sudah mulai naik, lalu apa yang kita cari di sini? Wa amila sholihan. Siapa tahu ada amal kebaikan yang ikhlas kita kerjakan, Allah ridho. Amin. Ya Robbal. Makanya kalau ada yang ngomong gimana sih muludan tiap tahun diadain, pengajian diadain kayak seremonial biasa, udah nggak usah diadain muludan, itu provokator Pak. Secara tidak langsung menjauhkan kita daripada kekuatan iman. Betul? Yang ngaji aja susah, apalagi kagak ngaji. Yang muludan saja kagak tahu, apalagi kagak muludan. Betul tidak? Rasul itu anta samsun anta badrun, menjadi cahaya dunia. Lalu cahaya yang kedua di bawah Rasul siapa? Al ulama warasatul anbiya. Nih guru-guru ngaji kita di kampung kita, itu cahaya yang kedua. Cahaya yang ketiga siapa? RT Maman dengan warganya. Karena RT Maman dengan warga, kalau tidak ada yang ngajarin ngaji, semua akan terjebak dalam kejoliman. Betul tidak? Berarti bagaimana biar guru kita semangat cahaya terang? Setahun sekali kasih buket guru ngaji kita. Suka dikasih Bu? Kasih buket guru ngaji kita? Bawain semua.